janjiannya jam 12, sekarang baru jam 11.55, masih ada 5 menit lagi. Jadi Harida mau baca majalah Mata Air dulu untuk mengisi kekosongan waktu. Harida baca dulu ya. Assalamualaikum Harida. Waalaikumsalam kakak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Silakan duduk kak. Iya, terima kasih. Oh, ada sahabat mata air kak. Oh, Hai sahabat mata air. ini dia tamu kita hari ini sahabat mata air. Yeay. Oke sahabat mata air, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat mata air, dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi sahabat mata air, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Siapakah dia? Dia adalah Kak Safa. Salam kenal, nama saya Safa. Iya Her, tadi waktu kakak datang kakak lihat kamu lagi baca sesuatu ya? Baca apa? Iya kak, tadi Harida baca Mata Air. Oh, Mata Air. Kakak juga tahu itu majalah yang sangat menarik dan sangat bagus. Benar kak, karena di dalam majalah Mata Air ini dikemas semua ilmu pengetahuan yang mana bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oh iya benar, Masya Allah ya. Dan juga Her, dalam Iya. majalah Mata Air ini terdapat gambar-gambar yang menarik sehingga ketika kita membacanya kita tidak akan merasa bosan. Masya Allah. Nah, berhubung Harida baca majalah Mata Air, kali ini kakak juga akan menyampaikan salah satu artikel dalam majalah Mata Air volume 3 nomor 12, yaitu tulisan yang ditulis oleh Profesor Dr. Harun Auji yang temanya tentang pendidikan. Bisa lihat Kak. Judulnya tentang bagaimana agar anak gemar membaca. Wah, sangat menarik ya sahabat Mata Air. Mau tahu kelanjutannya? Tetap ditonton ya. Kamu tahu nggak Her, kenapa kakak memilih judul ini untuk dijadikan bahan di video kali ini? Nggak tahu kak. Kakak kasih tahu ya. Jadi kakak itu merasa sedih mengetahui bahwa angka minat baca di Indonesia sangat rendah. Kamu sudah tahu belum berapa persentase minat baca di Indonesia? Nggak tahu kak, mau tahu. Ya udah, kita simak dulu aja ya datanya. Berikut datanya. Oh iya kak, setelah Harida lihat data yang ada, Harida jadi ikutan sedih. Nah, iya kan? Kamu sendiri gimana, Hen? Kamu suka baca nggak? Kalau Harida suka baca, karena Harida tahu manfaat membaca. Atau mungkin kak, teman-teman yang di luar masih belum tahu manfaat membaca buku, sehingga minat baca mereka rendah. Ah iya, bisa jadi. Oleh karena itu, pada video kali ini saya akan membahas salah satu di antaranya, yaitu manfaat dari membaca buku. Dengan harapan setelah menonton video ini, sahabat Mata Air bisa ikut menyebarluaskan manfaat membaca buku itu sendiri kepada teman-teman di luar sana, sehingga angka minat baca di Indonesia bisa meningkat. Insya Allah. Insya Allah. Sebelum membahas manfaat membaca buku, perlu menjadi catatan terlebih dahulu ya sahabat Mata Air, bahwa kebiasaan membaca buku ini harus sudah ditanamkan kepada seorang individu sedini mungkin. Dalam artikel ini disebutkan bahwa pada saat bayi sudah mampu membedakan warna dan bentuk, orang tua sudah bisa berkomunikasi dengan mereka melalui buku. Adalah lebih baik untuk menjelaskan sesuatu kepada anak melalui gambar atau video, karena pembelajaran menjadi lebih efektif ketika menggunakan bantuan visual. Anak akan tertarik dengan buku pada usia dini jika kita menunjukkan gambar-gambar yang ada dalam buku dan membicarakannya dengan mereka. Kebiasaan ini sangat berguna bagi perkembangan bahasa
dan menumbuhkan suasana dialog antara orang tua dan anak yang juga dapat membuat anak merasa disayang oleh orang tuanya. Keuntungan lain dari pengenalan buku pada anak di usia dini adalah meningkatnya kegemaran anak pada buku itu sendiri. Seiring berjalannya waktu, buku akan menjadi teman dekat mereka dan membaca pun akan menjadi sebuah kebutuhan bagi mereka. Pada masa prasekolah, ketika orang tua membacakan buku kepada anak-anaknya setiap hari, maka perbendaharaan kata yang dimiliki oleh anak akan bertambah, dan begitu pula dengan kemampuan berpikir mereka akan berkembang seiring bersamaan dengan meningkatnya kemampuan intelektual mereka. Dengan cara ini, anak akan belajar untuk mendengar dan berbicara. Mereka akan tumbuh menjadi individu yang gemar membaca. Mereka akan sering bertanya ketika sebuah cerita sedang dibacakan, karena memang anak-anak belajar dari pertanyaannya. Oleh karena itu, berikanlah jawaban yang memuaskan dan masuk akal pada mereka. Jangan pernah sekalipun meremehkan atau tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan mereka. Dan jangan sampai kita memberikan informasi yang salah kepada mereka. Anak-anak tidak akan pernah merasa bosan mendengarkan cerita yang sama terus-menerus, karena hal tersebut bisa membantu mereka mengenali kosakata yang ada dan membantu mereka untuk menyerap pesan-pesan yang ada dalam buku tersebut. Nah, sekarang kita akan membahas manfaat dari membaca buku. Apa saja kah itu? Bisa dilihat di samping saya ini juga ya. Yang pertama, buku dapat mengembangkan penggunaan bahasa dan mengajarkan kehidupan. Kedua, anak-anak akan mengenal manusia dan mengevaluasinya melalui buku. Ketiga, melalui alur cerita yang ada di novel dan hikayat, anak-anak akan mengenal sifat manusia. Dalam hal ini, anak-anak akan mengenal orang seperti apa yang dapat mereka jadikan teman, dan sifat manusia yang seperti apa yang mereka perlu hindari. Keempat, anak yang sering membaca tentang berbagai permasalahan dan cara mengatasinya akan tahu apa yang harus dilakukan ketika pada suatu saat nanti dia menjumpai atau menemui masalah yang sama di kehidupan nyata. Kelima, buku akan mengajarkan anak-anak untuk berimajinasi dan mencintai manusia, alam, serta makhluk lain yang berada di sekitar lingkungan mereka. Keenam, buku dapat membuat anak-anak tertarik pada penemuan dan teknologi. 7. Buku akan mengajarkan kepada anak-anak tentang keberadaan manusia dan tugasnya di alam semesta. 8. Melalui cerita-cerita yang ada di buku, anak akan belajar bahwa anak-anak tidak boleh menginjak semut, tidak boleh menghancurkan sarang burung, tidak boleh membiarkan hewan-hewan seperti kucing merasa kelaparan. 9. Buku akan membantu anak untuk merasakan bahwa berbohong, mencuri, atau bertengkar adalah perbuatan yang salah. 10. Melalui buku, anak-anak menginternalisasi nilai-nilai kehidupan seperti berbuat baik kepada orang lain, menolong tanpa mengharap imbalan, keberanian, kemudian memiliki tekad, kesederhanaan, bersikap sopan santun, bersikap tegas, serta keinginan untuk menjadi sukses ketika mereka mengidentifikasi diri seperti pahlawan dalam cerita-cerita yang mereka baca. Dan terakhir, buku seperti teka-teki, puzzle, permainan mengasah otak, dan anekdot berkontribusi terhadap perkembangan mental seorang anak dan membantu mereka merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Masya Allah sekali ya sahabat mata air, banyak sekali manfaat-manfaat dari membaca buku.
Oh iya Kak, mungkin masih ada orang-orang di luar sana dan sahabat-sahabat mata air yang masih bertanya Kak, mengapa sih kita harus membaca buku? Mengapa harus kita membaca buku? Karena membaca buku itu berkaitan dengan cara kita melihat dunia dan cara kita memandang kehidupan alam semesta dan memilih kita sendiri. Nah, sekarang kakak mau tanya nih, ketika kamu tidak mengetahui sesuatu dan ingin mencari tahu tentangnya, apa yang kamu lakukan? Rida akan membaca. Ya kan, membaca kan, baik itu membaca dari buku ataupun dari internet. Nah, jadi semua itu ketika kita tidak tahu dan ingin mengetahuinya, satu-satunya yang bisa kita lakukan untuk mengetahuinya yaitu dengan membaca. Begitu sahabat mata air. Jadi membaca adalah kunci kita untuk mengetahui pengetahuan yang ada di dunia ini. Oh iya Kak, kebetulan Rida itu jurusan pendidikan. Iya. Nah kelak Rida pasti akan menjadi seorang guru Ya. dan juga akan menjadi orang tua. Nah bagaimana sih Kak caranya supaya kita bisa memotivasi anak-anak kelak untuk gemar membaca dan mencintai buku? Iya, motivasi bagi anak-anak untuk gemar membaca. Mungkin juga ini. Tapi kayaknya jawaban kakak bakal panjang deh. Kamu nanti kalau kakak kasih tahu bisa lupa, kamu catat ya. Oke, Rida akan menyiapkan buku dan pulpen. Sudah. Oke, siap. Motivasi yang pertama sebenarnya ya Her, tidak ada cara ajaib untuk membuat anak-anak ini gemar membaca ataupun mencintai buku. Tapi hal yang bisa kita lakukan sebagai orang dewasa nanti ketika di rumah harus memberi contoh kepada mereka, seperti kita membaca buku di hadapan mereka, kemudian saling berdiskusi dengan sesama orang dewasa tentang buku yang dibaca dengan melibatkan anak-anak tentunya. Anak-anak ketika melihat ini pasti akan merasa tertarik dan kemudian ikut menyimak dan ikut membaca buku. Jika anak-anak belum bisa membaca buku, paling tidak anak-anak itu bisa yang belum bisa membaca buku maupun menulis, biasanya anak-anak akan memegang buku dan membalik-balik halaman buku yang mereka pegang. Mereka akan bertanya tentang buku yang mereka pegang itu kepada orang-orang dewasa yang berada di dekatnya secara alamiah, sama seperti mereka makan atau minum. Masya Allah sekali ya. Masih ada lagi loh. Masih ada. Oke, Belum Rida akan selesai. mencatat lagi. Selanjutnya, buatlah anak-anak ketika bertemu buku itu seperti bertemu dengan teman mereka. Hal ini bisa dilakukan dengan cara memberikan anak-anak buku yang mereka sukai, seperti buku yang memiliki gambar, buku yang berilustrasi, novel, teka-teki, buku permainan atau anekdot yang itu mereka sukai. Ini bisa membuat mereka bisa menumbuhkan cinta mereka terhadap buku. Masya Allah. Apakah masih ada lagi Kak? Masih ada dong. Wah, Masya Allah sekali Sobat Mata Air. Ternyata banyak sekali tips-tips yang bisa membantu kita untuk meningkatkan motivasi belajar anak-anak kelak. Apalagi Kak? Selanjutnya itu membaca buku bersama anak-anak dan jadi sertakan anak-anak ketika membaca buku karena anak-anak sangat suka kebersamaan ini. Kemudian itu buatlah sekali-kali anak itu cerita kepada orang dewasa atau kepada orang tuanya, jangan melulu orang tuanya bercerita kepada anaknya. Terus ada juga yang mungkin kamu sering mendengarnya, orang dewasa atau orang tua itu biasanya menceritakan sebuah cerita ketika anak-anak sebelum tidur. Benar nggak? Benar. Nah, itu juga bisa menjadi metode yang bagus untuk membuat anak-anak mencintai buku. Kemudian ketika jalan-jalan ke pameran atau ke toko buku, itu juga anak-anak diajak, berikan mereka waktu untuk mengambil buku dan izinkan mereka jika mereka ingin membeli sebuah buku. Namun perlu hati-hati juga ya Her, tidak semua yang mereka minta itu bisa kita penuhi. Kita sesuaikan juga dengan usia mereka.
juga melihat dulu bukunya seperti apa. Pada akhirnya ya memang kita tidak bisa membuat anak itu suka sama buku ya, namun kita di sini berupaya untuk membuat mereka mencintai buku. Ketika anak-anak belum bisa mencintai buku, paling tidak sebagai orang tua jangan membuat anak-anak benci terhadap buku, karena sekali mereka benci maka akan sulit untuk menumbuhkan cinta di diri mereka. Seperti itu, Mer. Masya Allah sekali ya. Begitulah sahabat mata air materi kita pada hari ini. Masya Allah sekali. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa membawa manfaat untuk kita semua ya Kak. Amin. Semoga dengan ini angka minat baca di Indonesia bisa semakin naik ya, Her. Amin ya Allah. Insya Allah akan menaik. Insya Allah. Amin. Amin. Terima kasih banyak ya Kak karena telah mengisi materi di channel YouTube Sahabat Mata Air hari ini. Terima kasih juga sudah diundang kemari. Ya, semoga Kakak bisa mengisi lagi di kesempatan berikutnya. Siap. Kakak tunggu undangannya ya. Oke, dadah Kakak. Assalamualaikum. Dadah. Waalaikumsalam. Oke sahabat mata air, begitulah materi kita pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat ya. Membaca buku adalah jendela ilmu, di mana dengan membaca kita bisa mengetahui ilmu pengetahuan yang mungkin tidak bisa kita temui secara langsung, atau kita bisa mengetahui negara-negara maupun kebudayaan-kebudayaan yang tidak pernah kita alami dan kita kunjungi secara langsung. Oleh karena itu sahabat mata air, mari budayakan membaca buku. Nah sahabat mata air, bagi sahabat mata air yang masih penasaran tentang artikel yang dibawakan oleh Kak Safa, sahabat mata air bisa berlangganan majalah mata air ini. Jadi majalah mata air ini dapat didapatkan melalui ini. Dan juga terima kasih banyak telah setia menonton channel YouTube Sahabat Mata Air. Herida selaku host meminta maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Sahabat Mata Air.